Ada ya Pak. Ya. Apa bahan baku untuk membuat gambus ladang? Bahan baku untuk membuat alat gambus ladang itu terdiri dari satu kayu nangka yang ukurannya minimal lebar diameternya itu 25 atau 30 cm lah, 30 cm diameternya yang terlebar, yang terkecil lebih kurang 20 cm, panjang rata-rata 1 meter 5 cm atau 1 meter 10 cm. Dua, adanya kulit kambing. Ketiga, sedikit aluminium, sedikit kayu yang berbeda, kadang-kadang kayu leban atau kayu nirih untuk pembuatan ini atau pembuatan kupingnya. Kuping kayu leban ya Pak? Iya, leban. Mengapa Pak gambus ladang ini menggunakan kayu nangka? Ya, pada prinsipnya semua kayu itu bisa dibuat, tinggal lagi kita memilih yang terbaik. Tentu yang terbaik di sini maksudnya kayunya kuat, tahan lama, awet, tidak mudah rusak diganggu binatang seperti bubuk, rayap segala macam. Jadi orang tua-tua dulu sudah memberikan kearifan kita, kearifan lokalnya, yaitu menggunakan kayu yang dianggap paling terbaik hanya dua, kayu nangka dan kayu cempedak. Nah, katanya dengan kayu nangka dengan kayu cempedak, pertama tahan, umur bisa panjang nanti itu gambus itu. Kedua, bunyinya bagus. Ya, terbukti ada beberapa buah gambus di kampung ini yang dihitung barangkali sudah hampir 70 tahun umurnya, yang dibuat dari kayu nangka. Demikian alasannya. Padahal kayu-kayu lain pun boleh dibuat, tidak menutup kemungkinan ya. Biasanya Bapak mendapatkan kayu nangka ini dari mana? Kayu nangka ini adalah kayu tanaman pekarangan penduduk. Artinya tidak perlu cari di hutan. Di pekarangan penduduk barangkali di kampung-kampung itu banyak sekali. Asal ukuran sudah cocok, yang punyanya mau menjualkannya, lalu kami beli, kami olah. Nah, begitu kira-kira. Cari aja di sekitar kampung-kampung ini, tidak perlu ke hutan mencari. Kenapa Bapak tidak mengambil sendiri kayu itu, kayu nangka itu? Maksudnya kita mengolah, menebang sendiri gitu. Iya. Barangkali karena kayu ini ada yang memiliki, ya, ada yang memiliki, lebih tepat rasanya setelah harganya cocok untuk kita beli. Lalu kerjaan selanjutnya kita serahkan pada tukang potong kampung, tukang tebang, istilah tukang tebang kampung, untuk menebang lalu mengantar ke rumah saya, ke tempat sanggar untuk saya olah. Semua itu dalam hitungan pohonnya dibeli, upah potong dan upah antar. Dalam hal ini kita sudah mempunyai petugas itu, langganan untuk mengerjakan itu. Adakah syarat kayu nangka yang bisa dibuat jadi gambus ladang? Syarat dalam arti untuk ukurannya ya. Iya. Untuk usia dari. Iya. Itu yang jelas kayunya utuh, nggak rusak, nggak busuk, nggak lapuk kan kayu itu. Sempurna lah, nggak ada yang yang tergolong udah udah lapuk itu kan nggak bagus. Yang paling bagusnya yang utuh lah, itu syarat, nggak rusak. Kemudian besar kecilnya tadi dikatakan, diameter kayu itu kalau untuk buat sebesar ini sekarang nih, ini minimal kayu nangka itu diameternya 30 cm. Itu yang paling besar. Kalau untuk yang paling kecil ya cukup 20 cm pun boleh. 20 cm nanti jadinya juga kecil, 17 cm,
lebar perutnya, ukuran perutnya ini yang perlu besar kan, yang lain kecil. Nah, ini yang harus dihitungkan lebaran itu. Yang mana gambus lodang siak ini dia tidak mempunyai ukuran standar, tidak ada, atau ukuran tetap mesti segitu, enggak, baik besar baik panjangnya, tergantung selera yang ingin memiliki gambus itu. Biasanya bagian kayu nangka yang mana itu, Pak? Kayu nangka kalau sudah besar ukurannya sesuai dan kayunya sudah cukup tua, selagi dia itu selagi dia itu bagus, rasanya dari mulai pangkal pemotongan sampai sebesar berapa yang kita ingin itu bisa diambil. Yang mana sifat daripada kayu nangka itu yang terbaiknya itu terletak di bagian terasnya. Teras itu Bagian teras yang paling bawah, Pak. ya di dalam gubal, di dalam gubal suatu pohon nangka itu, yang mana bagian luar adalah kulit. Setelah kita gubalkan kulitnya, kubahkan kulitnya, kemudian ada kulit yang berwarna putih. Di dalam warna putih itulah terlapis, dipenuhi dengan teras nangka yang berwarna kuning. Yang mana teras itulah yang menunjukkan bahwa pokok nangka itu sudah cukup umurnya, atau mutu daripada kayu itu sudah sangat bagus kalau sudah memiliki teras. Untuk menebang pohon nangka itu biasa pakai apa? Sebelum kami mempunyai mesin sinso, kami cukup orang yang kita suruh menebangnya menggunakan kampak. Tapi sekarang udah nggak pakai kampak lagi, kita juga punya mesin sinso, tukang potong sekarang juga, tukang tebang sekarang yang di kampung juga sudah punya mesinnya, mesin potongnya. Kita di Sanggar juga gitu, memotong juga menggunakan mesin sinso. Untuk langkah selanjutnya, Pak, setelah dipotong itu apa, Pak? Kalau memang akan dijadikan gambus, ya pengukuran yang mana akan kita jadikan bagian ekor, bagian perut, bagian leher gambus, dan bagian kepalanya. Kalau sudah dapat kepastian dalam rencana pembuatan tadi, kita tinggal mengukur. Ini bagian ekornya, bagian perutnya, bagian leher atau tangannya, dan kepala. Lalu langsung dibentuk menggunakan mesin sinso. Setelah dapat bentuk dasar, nanti dilanjutkan dengan pekerjaan membuat bodi pastinya dengan menggunakan alat yang kami sebut, yaitu cangkul kayu, atau kalau nasionalnya mungkin disebut dengan patil kayu. Ya. Yang pertama dibentuk saat pembodian itu apa, Pak? Ya, biasanya melakukan pembelahan untuk bagian atas, di atas perut, biasanya gitu, atas perut dengan posisi sedikit miring, tidak mengikut alurnya kayu, sedikit miring, yang mana bagian ekornya lebih tinggi, lebih tebal daripada bagian tangan atau leher gambus tersebut, bentuk miring. Ya, Pak. Biasanya yang dilakukan pada tahap finishing itu apa, Pak? Tahap finishing yang dilakukan yaitu finishing ya. Finishing, Pak. Finishing diawali dengan melakukan amplas, ya. Setelah betul-betul diamplas sampai ketemu keinginan yang betul-betul disebut dengan mulus, bersih, tidak ada lagi cacatnya, dilanjut dengan pendembulan. Setelah semuanya dilakukan, dilanjutkan dengan memberi warna atau pengecatan.
itu tahap finishing. Kalau tahap pembodian ya mulai membentuk dengan menggunakan sinso bentuk dasar, pengerukan untuk bagian perut, pembentukan bagian kepala, memberi lubang, beri apa semuanya, alat setiap siap semua itu baru nanti finishing. Biasanya Pak, dari satu pohon nangka itu bisa bikin berapa gambus Pak? Jika pohon nangka yang kita potong besarnya itu katakanlah diameternya 30 cm, itu setiap satu potong dengan panjang 1 meter 15 cm atau 1 meter 10 cm itu bisa dibelah dua, berarti satu potong itu bisa dapat 2 buah gambus. Tergantung tingginya berapa potong kita. Rata-rata kalau banyaknya, kalau memang bagus satu pokok nangka itu bisa yang terbaik bisa mendapat katakanlah 4 potong. 4 potong untuk dijadikan gambus. Kalau besarnya memungkinkan untuk dibelah dua, berarti bisa jadi 8 buah gambus. Kalau tidak memungkinkan untuk belah dua, cukup setiap potong hanya bikin 1 buah saja. Untuk kayu leban ini Pak, biasanya didapat di mana Pak? Kayu leban adalah jenis kayu yang sangat keras di daerah kami, yaitu daerah rawa ini atau daerah dataran rendah ini. Kayu yang kami anggap paling keras yaitu kayu leban. Yang mana kayu leban ini beda dengan kayu lain. Struktur tumbuhnya yang mana dia ini tidak pernah lurus. Kayu leban ini mulai dari pohon intinya sampai dahan sampai ranting kayu ini terus, artinya bengkok-bengkok, yang mana oleh masyarakat yang pandai membuat perahu biasanya kayu leban inilah yang digunakan untuk membuat gading-gading perahu atau gading-gading kapal, ya. Dia kena kayunya nggak pernah lurus, bengkok-bengkok. Jadi kita dalam hal ini tidak perlu menebang kayu lebannya, pergi saja ke tempat masyarakat yang membuat perahu. Sisa-sisa potongannya itu kita ambil, kita minta, nggak beli kok. Itu yang kita jadikan alat untuk membuat kuping gambus itu, namanya kayu leban. Ini kuda-kuda juga kayu leban atau kayu nyirih. Udah berapa kira-kira jumlah gambus lodang yang Bapak? Ya boleh kita saya memang tidak ada pembukuan berapa jumlahnya selama ini ya. Tapi dalam perkiraan saya mungkin sudah hampir seribuan mungkin sudah hampir, dari mulai tahun 2001 membuat ini. Memang setelah pandemi, semenjak pandemi sampai sekarang pemasaran kami sangat menurun, dalam arti masa 2 tahun pandemi memang tidak ada pembelian, pembuatan tidak ada dan pembelian pun nggak ada. Sampai sekarang ini tidaklah seperti sebelum itu, dimana pesanan-pesanan itu banyak sekali. Boleh dikatakan dari seluruh Indonesia ada yang memesan. Kalimantan ada memesan, Jawa, Pulau Jawa ada, Sumatera ini sampai NTT, Malaysia, Singapura, Brunei, ya itu banyaknya. Tapi sekarang udah sepi betul, nggak ada lagi. Makanya kegiatan ini seperti nggak ada lagi, sanggar beraktivitas. Untuk nama selodang ini, kenapa disebut selodang? Gambus selodang artinya memberikan ciri khas saja, ciri khas dari daerah lain. Yang mana daerah Melayu ini, ya umumnya Provinsi Riau, ya seperti Bengkalis, seperti
Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Pelalawan, eh, Kota Pekanbaru. Mereka semuanya membuat gambus, memiliki gambus. Mereka mempunyai ciri khas sendiri. Ciri khas sendiri. Begitu juga Siak. Siak mempunyai ciri khas sendiri yang disebut dengan gambus selodang. Apa itu selodang? Selodang itu wujud dari bungkus mayang kelapa sebelum dia dimekarkan. Artinya calon biji kelapa, buah kelapa itu akan mekar, dia terbungkus dulu oleh mayang kelapa itu. Dari situlah dicontoh gambus tersebut, yang mana gambus mayang itu disebut dengan selodang. Selodang memberikan arti membungkus mayang kelapa atau wujud daripada mayang itu sendiri utuh dari pangkal sampai ujung, yaitu utuh. Begitu juga gambus Siak itu, karena dia utuh, tidak ada sambung-sambung, kayunya tidak ada disambung-sambung, utuh, maka disebutlah dengan gambus selodang. Lalu motif sebagai pengenal gambus buatan dari Kabupaten Siak, sebetulnya banyak, motifnya banyak. Ada yang namanya burung serindit, ada motif burung serindit, dan motif naga. Kenapa motif naga lebih dikenal? Karena lambang daripada kerajaan Siak itu sendiri adalah ular naga yang berhadapan dua ekor gini. Jadi diambillah motif kepalanya itu seperti ini, di mana ular naga itu dianggap ini lagi menganga, ini mulutnya, ini bibir atas, ini bibir bawah, dia menganga, gitu. Nah, ini kalau boleh disebut ini, di ular naga itu ada semacam siripnya kiri dan kanan, anggaplah ini matanya, ya seperti itulah kira-kira. Kalau motifnya burung serindit ya seperti burung pula. Jadi sebagai kesimpulannya, sebagai pengenal saja bahwa kalau Siak motifnya ular naga gitu. Kabupaten lain pasti juga punya motif-motif tersendiri. Bisa Bapak ceritakan sejarah pertama kali kenapa Bapak membuat gambus selodang ini, Pak? Iya. Sejarah pertama sekali kira-kira di tahun 1990, saya bertugas di suatu kecamatan daerah transmigrasi sana, jadi guru. Di situ ada seorang bapak tua. Dalam penilaian saya, hanya satu-satunya bapak tua itu yang pandai bermain gambus. Saya tertarik untuk bermain, artinya ingin belajar membuat gambus dan ingin belajar bermain gambus. Maka saya belajarlah sama dia dengan memenuhi syarat-syarat yang begitu unik, seperti diwajibkan membuat nasi kunyit, namanya nasi yang berwarna kuning atau nasi kuning, berlaukkan telur ayam. Kalau memang mampu wajib pakai ayamnya lagi, ayam kampung. Jadi karena saya waktu situ hanya diminta buat telur ayam direbus dan nasi kunyit, ya saya bikin ikut. Maka belajarlah saya untuk bermain gambus tadi sama bapak tua itu. Selama belajar gambus cuma satu, dengan bermodalkan dengar, lihat, coba. Kenyataannya bicara lainnya, nampaknya saya tidak dapat menangkap ilmu yang disampaikan bapak tua itu. Barangkali saya punya pikiran, kalau tadi belajar dengan sebuah gambus,
barangkali kalau 2 buah gambus belajarnya mungkin cepat saya dapat. Dengan mohon izin sama beliau, pertama saya berusaha mencari barangkali ada orang yang mau menjual gambus. Berminggu-minggu saya bertanya-tanya pada orang yang mau menjual gambus atau mencari di mana tempat menempah buat gambus. Memang waktu itu nggak ada. Lalu dengan mohon izin sama bapak tua itu, kalau boleh saya ingin membuat sendiri dan mencontoh buatan yang punya bapak ini, kan gitu ceritanya. Punya bapak ini sebagai sampelnya saya membuat gambus. Boleh Pak? Ya boleh, tapi harus pakai syarat juga lagi. Syarat lagi. Apa syaratnya? Berdasarkan petunjuk orang tua-tua dulu, kebiasaan orang tua-tua dulu, jika untuk membuat gambus, sebelum kayu itu ditebang, di waktu sore hari kita datangi itu pokok kayu, lalu bawa kampak, ngomong dulu sama pokok kayu itu. Ibaratnya ginilah omongannya, pokok nangka, aku ingin membuat kau gambus. Jika kau izinkan, besok aku tebang. Sebagai tanda izin tidaknya, aku tancapkan kampak ini di pohonmu, di batangmu. Jika kamu larang ini mengambilnya, jatuhkan kampak ini pagi esok. Saya datang sini, kalau jatuh berarti tidak diizinkan. Kalau masih lengket berarti diizinkan. Begitulah kira-kira adat atau kearifan lokal waktu itu. Oleh saya berpikirnya ya secara rasional, baik waktu mulai belajar juga punya syarat begitu, waktu mau bikin juga punya syarat begitu. Pikiran saya rasionalnya mengambilkan kesimpulan pantasan kesenian ini makin lama makin tidak ada, makin tidak diminati, makin tidak berkembang. Barangkali penyebab pertama gitulah, orang malas belajar, terlalu banyak syarat, terlalu banyak ini. Mungkin juga orang malas mau buat ini, harus pakai syarat itu syarat ini. Jadi pikiran saya itu bukan artinya saya itu menghilangkan kearifan lokal itu, bukan. Tapi saya berpikir cukup dengan cara rasional mengambil kesimpulan pantasan tidak berkembang. Jadi tertanam di hati saya untuk meniat harus menghilangkan kebiasaan itu dengan cara cukup dalam saya meyakini dengan agama saya berserah saja sama Tuhan untuk melakukan kegiatan ini. Semuanya Tuhan yang mengatur. Lalu saya buat gambus. Hasil gambus yang saya buat itu persis jadinya seperti milik bapak itu. Karena saya mencontoh baik besarnya, baik lebarnya, baik tingginya, baik panjangnya, ya. Jadi disitulah saya mencontoh dan sambil bertanya-tanya juga sama dia. Buat ini apa kayu yang bagus, buat ini gini apa kayu yang bagus. Oke, selanjutnya saya pun belajarlah dengan 2 buah gambus. Gambus dia dan gambus saya. Belajar memainkan. Hasilnya tidak ada. Nggak pernah dapat saya memainkan itu sampai sekarang. Nggak pernah tahu. Tapi yang anehnya gambus buatan saya yang pertama itu akhirnya diminati karena saya tidak tahu main, ya, diminati sama orang lain, orang kampung lain, orang dari kecamatan lain, diminati dalam arti jual aja lah sama dia, kayak gitu. Saya masih ingat dijual waktu itu hanya harganya 175.000 di tahun dalam tahun
dalam tahun 1997, ya kan? Iya. 97 buat pertama sekali buat gambus tahun 1997. Oke, dijual gambus itu. Setelah itu Kabupaten Siak didirikan. Kabupaten Siak ini didirikan tahun 98 itu nggak salah, tahun 1998. Mulai di tahun itu juga diadakan festival namanya Siak Bermadah. Saya pertama buat tahun 97, tahun 98 Kabupaten Siak didirikan. Di tahun itu juga ada festival kesenian namanya Siak Bermadah. Salah satu tujuannya yaitu untuk melestarikan kembali, mengangkat kembali kesenian daerah dari Kabupaten Siak. Maka di festival itu yang akan dipertandingkan yaitu kesenian Zapin. Kesenian Zapin oleh panitia tidak menyediakan alat. Mana yang ingin ikut, mana kecamatan yang ikut wajib menampilkan pertandingan bermain Zapin menggunakan gambus dan nama was. Barangkali disitulah mulainya banyak orang datang ke saya. Orang dari kecamatan yang ada di Kabupaten Siak ini datang dalam arti memesan buatan kami, buatkan dia gambus, berapa harganya. Ya banyak, ada kecamatan ini minta 3 buah, kecamatan ini minta 3 buah, minta bikin dengan gendangnya. Ya mulai dari tahun itulah, tahun 98 saya melakukan pembuatan tadi. Sanggar belum ada itu, belum punya sanggar saya. Buat saya pribadi aja, buat kayu masih banyak. Harganya sudah saya buat waktu itu 300.000 satu buah. Kalau gendang ini pertama 50.000 aja. Ya waktu itu duit barangkali kalian aja belum lahir, ya kan? Duit 50.000 itu berharga lagi. Beras waktu itu masih harganya 250.000. 250 rupiah. 250 perak aja. 250 perak sekilo. Nah, saya buat. Setelah itu kan ada pemilu. Pemilu tahun berapa itu hitung. Bapak lupa nih. 99. Iya, tumbangnya Suwarto, pemilu. Banyak orang mencari gambus lagi, orang yang mau calon DPR ini. Dari daerah-daerah nih, dari sampai seprovinsi Riau tuh cari gambus ke saya. Belilah gitu, harganya dah 450. Buat pakai anggota saya. Dari situlah mulainya berpikir, kalau gini kita harus punya sanggar. Tahun 2001 saya dirikan sanggar untuk melatih, untuk membawa kawan-kawan bekerja sama. Itu kira-kira sejarahnya. Untuk konstruksi gambus itu bisa Bapak berikan kira-kira panjang dari Ya, gambus itu kan terdiri dari bagian ekor. Ini ekor. Lebih kurang ini ukur dari sinilah pemotongan apa kan, ya 10 cm lah gitu. Lebar ini untuk ada seninya di sini 5, di sini 6 umpamanya. Ya 6 cm, sini 5, jadi agak ngembang gitu. Jadi kalau perut panjangnya kira-kira diambil kemari lah gitu kan. Ini lebih kurang 40 cm. Jadi dari sini ke sini itulah 50, dari sini kemari 20 atau 30. Jadi total dari sinilah katakan kemari, kalau ini tadi dihitung 20, lebih kurang sini ini tadi 50, lebih kurang 70 sini. Ya, 20, ini 50, ya 70. Rentang ini sampai ke kuda ini. Ini bagian kepala.
Bagian kepala lebih kurang 30 cm. Kalau untuk telinga gambus Telinga lebih kurang 12 cm, yang mana di dalamnya 5 cm, di luar bisa lah 6 cm gitu kan, berarti 11 cm atau 12 cm. Kalau ukuran ini disebut sini 9 mili ada lubangnya. lubang pahat mata bor yang 9 mili. Kalau untuk ininya Pak, Ini dari plat aluminium, gitu juga lebih kurang ini 12 cm, lipatan 1 cm, lebarnya juga lebih kurang 5 cm. Ini kuda-kuda belakang ya, untuk pengaturan alurnya tali, alurnya senar, sama dengan gitar ada pengaturannya kan. iya. Ini juga bagian depannya. Ini kira-kira Panjang ini saya buat juga lebih kurang 12 cm. 5 cm. Kalau ini 5 cm. 5 Ya, terlebar 5 cm, terkecil 4 cm. Ada kecil. jarak dari senar ke senar Pak? Jarak senar ke senar, standar tetapnya sepertinya tidak ada. Ada Pak. Kelaziman aja agar jangan sampai memencet bagian mengganggu jari kita. Kalau terlalu rapat nanti terganggu yang lain. Jadi cukup seukur jari lah, lebih kurang berjarak 1 cm lah. Yang mana di gambus itu beda dengan gitar. Kalau gitar kan satu-satu. Kalau gambus, karena kali gambus lodang siap itu ada 7, ukuran penggunaan senar nomor 1 katanya itu 2 lembar, berdekatan letaknya seperti yang dalam kali nomor 2 lembar juga begitu, berdekatan letaknya. Kalau untuk ini Pak, Itu variasi. kira-kira diameter panjangnya ini Pak? Ya ini kira-kira ya gitu 12 meter, 12 cm juga, tingginya juga 12 cm. Senar yang digunakan senar apa ini Pak? Senar gitar biasa. Senar gitar biasa. Yang harga 3.000. 3.000 ya. Nah, yang bagusnya ya pakai yang nilon. Untuk ketebalan produk gambus ini Pak, kira-kira berapa? Sebaiknya jangan tebal. Yang tebal. Bagusnya ya 1 cm lah. 1 cm.